Cuman harus diakui kita bukan model keluarga Kristen yang baca Alkitab sama-sama, berdoa sama-sama, enggak. Jadi sebenarnya semuanya dimulai dari sulit membedakan lagi mana yang melayani dengan murni, mana yang melayani karena jadwal. Kalau kita tidak menjaga api itu dengan keintiman, pasti apinya padam. Lebih gampang tergoda dengan dosa. Bercerai itu cuma salah satu outcome yang kelihatan aja. Tapi di dalam hatiku, waduh, lebih hancur dari itu. Itu nggak masuk akal. Lu mau nyari apa di gua? Lah semua orang lagi ngata-ngatain gua, lu ngapain lu deket-deket gua, kan istilah gitu ya. Tapi kalau kemudian jumlahnya bertambah, aku cuma bisa lihat ini Tuhan, nggak mungkin setan. GMCC Berdampak, apa kabar? Aduh, iya GMCC Berdampak, podcastnya agak vakum kemarin ya. Bukannya berhenti, bukannya dihilangkan podcastnya, tapi kita vakum sejenak dan kita refreshing. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu yang luar biasa, pasti bisa berdampak dan kisahnya pasti akan menjadi berkat buat banyak orang dan buat kita semua yang akan mendengarkan dari kisah seorang Frankie Sihombing. Thank you, terima kasih. Oke, Bang. Ini kan mumpung ada di podcastnya GMCC. Ngomong-ngomong GMCC itu apa ya? GMCC adalah Gajah Mada City Church Channel. Oke, jadi kita tuh biasanya mau denger gitu ya dari kisah ya masa-masa kecil dan keluarganya dari tamu-tamu kita. Nah, hari ini kebetulan Bang Frankie ada di sini. Aku mau dapat dengar lah kisah masa kecilnya Bang Frankie itu seperti apa sih? Saya berasal dari keluarga, ngomongin suku nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Keluarga Batak, Bapak Batak Sihombing, Mama Manado, Lapian. Mereka berjumpa di Poso tahun 60-an. Jadi papa saya selesai STM, kemudian dia kerja di PLN, dari PLN dikirim ke sebuah kota kecil namanya Poso. Dulu Poso nggak terlalu kedengeran ya, gara-gara keributan baru orang tahu Poso, di Sulawesi Tengah. Nah, mereka menikah, lalu melahirkan satu anak pertama tahun 64, kakak saya paling tua. Setelah itu langsung pindah ke Jakarta. Jadi di Jakarta lah kami 3 anak berikutnya dilahirkan. Saya anak nomor 4. Kalau bahasa Jermannya Siapudan, itu bahasa Batak. Siapudan. Si bungsu katanya. Ini berpencar semuanya kah dari kakak pertama sampai dengan Bang Frankie sendiri? Enggak, kita tidak pernah pisah kota, semuanya di Jakarta sampai menikah. Waktu menikah, kakak saya yang paling tua di Jakarta kemudian meninggal. Kakak saya nomor 2 pindah ke Amerika. Kakak saya nomor 3 sekarang tinggal bareng mama, saya ada di Bali. Papa gimana papa? Papa meninggal saya usia 18 tahun. Tapi ya, maksudnya waktu pas papa meninggal 18 tahun semuanya baik-baik keadaannya? Sebenarnya tidak baik-baik. Cuma karena kita semua sudah dalam Tuhan ya. Jadi peristiwa tidak baik secara daging pun kita percaya bahwa pasti punya tujuan yang lebih besar gitu. Amin. Ya mungkin kalau waktu itu kita belum dalam Tuhan, mungkin kita menganggapnya sebagai kayak apa sih, Tuhan salah ngambil keputusan kali gitu ya. Tapi ya nggak mungkin lah. Tadi kan bilang dari kecil berarti sudah Kristen ya berarti ya. Iyalah, orang Batak sama orang Nado gitu ya. Biasanya udah dari brojol juga udah Kristen gitu ya. Betul. Tapi kayaknya ada backgroundnya Bang Frankie yang agak-agak gimana gitu, terus akhirnya ya bener-bener ketemplak, ketemu Tuhan gitu. Sempet nakal nggak sih? Nakal. Deh. Karena dari aku nggak berani ngejudge ya. Cuma nanya aja. Kayaknya agak nggak mungkin ya, orang nggak pernah nakal tuh agak mustahil ya. Gitu ya. Iya. Mungkin nggak tahu ya, ini cuman asal ngomong, mungkin cuman 1-2% kali ya cowok yang nggak pernah nakal gitu ya. Gitu ya. Iyalah. Kan nakalnya juga macam-macam ya. Betul. Ada yang nakal berantem, ada yang nakalnya judi, ada yang nakalnya yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau Bang Frankie gimana? Nakalnya saya itu saya nggak suka berantem. Jadi nakalnya saya tuh nakal ya obat, nakal minum gitu. Gitu ya.
Apa yang mengendarai atau mendorong sampai terjerumus ke hal-hal itu? Yang lucu, mama papa tuh sangat kompak. Mama papa sangat kompak. Cuman harus diakui kita bukan model keluarga Kristen yang baca Alkitab sama-sama, berdoa sama-sama, enggak. Tapi gereja selalu sama-sama. Terus untuk acara kayak dari kita sekolah minggu, remaja, pemuda itu kita nggak pernah bolong. Jadi itu udah benar-benar di keluarga kita, jadi kayak udah jadi kultur ya, udah jadi budaya bahwa semua hari ibadah kita harus ada di situ. Wow. Aku pikir kayaknya zaman itu kita belum terlalu, itu kan berarti tahun 70-80-an ya. Kita belum tahu yang mesbah keluarga gitu, kayak belum deh. Belum gitu. ada pengarahan ke sana ya. Padahal kita udah gereja Pantai Kosta waktu itu. Nah, apa yang mendorong Bang Franky sampai terjerumus ke obat-obatan, mungkin minum? Lebih ke bukan marah sama papa, bukan marah sama enggak. Mama, dipukul enggak. gitu. Oh, enggak pernah itu. Jadi lebih ke pengen tahu kali ya. Oh, pengen penasaran. tahu anak remaja ya. Terus di umur itu juga kita bukan yang model kayak kata sekarang terjerumus terus nggak bisa lepas, enggak gitu. Jadi cuman kayak nyoba-nyoba aja. Salah, oke. Oke, nyoba-nyoba aja. Cuma ya. nyoba-nyoba, nggak pengen sampai yang tahu lah iya, ya. cuma ingin tahu masih aja. sadar gitu ya istilahnya ya. Makanya aku ngerasa sih penting banget peran ibadah ya. Gitu biar ya? Bagaimana ada. Padahal waktu itu aku belum lahir baru loh. Oh. Udah ke gereja, udah main musik di gereja, tapi belum mengalami peristiwa lahir baru. Nah, baru pas usia 18 tahun itu. Bagaimana tuh ceritanya titik sampai akhirnya dapat dan lahir baru? Peristiwa itu terjadi waktu lagi ada persekutuan doa di sekolah. Oke. Jadi ada kebaktian Kelas persekutuan berapa doa. tuh sekolah? Hah? Kelas berapa tuh? Kelas 2. SMA. Kelas 2 SMA. Oke. Kebetulan itu aku pas harus kan main band ya di sekolah. Bandku tuh harus main di sebuah pembukaan acara basket se-Jakarta. Acaranya malam, persekutuannya kayak jam 4 sore lah gitu. Jadi aku pikir masih ada waktu. Teman-teman bilang main dong, bantuin kita. Ya udah aku main gitar. Tiba-tiba harusnya pas ada pengkhotbah aku udah harus cabut nih karena ditungguin kan ada sound check segala macam. Tapi pas mulai dia khotbahnya sangat menarik sampai aku memutuskan untuk nggak ke sana gitu. Which is itu sebenarnya nggak profesional sih ya, teman-teman harusnya main. Cuman pikiranku waktu itu udah, tapi aku yakin itu Roh Kudus sih, karena jadi kayak nggak punya pemikiran untuk wah nih harusnya main nih, kayak enggak, gue pengen denger. Bener-bener aku denger sampai khotbahnya selesai, dan waktu tantangan aku maju duluan, dan waktu itu ngerasa banget jamahan Tuhan yang kayak kasih Tuhan yang luar biasa, yang kayak hatiku penuh dengan sukacita, yang selama aku dari kecil udah ke gereja itu belum pernah aku rasain. Dan hari itu dirasain banget. Apa yang maksudnya deepnya apa sih maksudnya yang dirasain tuh? Kayak joyfulnya tuh kayak beda gitu. Kayak aku ngerasa kayak adem, ngerasa peaceful yang belum pernah dirasain sebelumnya. Dan aku pikir itu cuman kejadian kayak udahlah ya, kejadian sekali gitu. Tapi ternyata besoknya tuh aku yang haus baca firman, yang kemana-mana pengen cerita Yesus. Aku berhenti main band, which is ya aku ngerti lah ya, ada unsur emosionalnya juga ya gitu. Tapi ya itulah yang terjadi. Jadi aku merasa itu adalah part of the journey yang memang harus aku lewati gitu. Okay. Nggak betah ketemu orang kalau nggak cerita apa yang aku alami gitu kan. Pengen cerita tentang Yesus ke siapa aja, dan itu berlanjut sampai akhirnya lulus SMA aku kayak ditemukan Tuhan orang-orang yang punya visi yang sama. Nah dari situ lulus SMA langsung bikin band itu, Ezra, dari Ezra VOG langsung terus pelayanan terus. Oke. Jadi nggak sempat kuliah memang. Nah Bang Franky kan berarti ketemu Tuhan atau dijamah dan lahir baru di kelas SMA ya berarti ya. Terjadinya terus kreatif jadi bisa menciptakan lagu banyak itu kapan? Ya itu soalnya deep ya kalau menurutku karya-karya cipta lagunya itu. Jadi sebelumnya aku udah main band dari SMP ya. Wow. Tapi aku tidak merasa bisa nulis lagu. Apa karena memang belum pernah mencoba, nggak mau nyoba? Karena waktu SMP kan memang rata-rata kita mainin lagu orang lah ya, lagunya band-band dari luar lah gitu, manggung-manggung yang
nggak jelas gitu, pokoknya manggung lah, festival band. Yang penting tampil. Jadi nggak punya kayak situasi di mana aku berpikir nulis gitu. Tapi waktu di Rohani tiba-tiba kayak mulai ngerasain kayaknya mesti belajar nulis nih. Jadi aku nyoba-nyoba nulis gitu. Oke. Dan mulailah mengalir lagu-lagu, which is ya namanya juga proses ya, dari belajar. Kayak mungkin 100 lagu pertama yang nggak pernah direkam juga karena jelek banget gitu. Ya tapi nulis aja terus gitu sampai ngerasa ada yang bagus, baru punya kesempatan rekaman, baru mulai masukin. Tapi banyak juga loh lagu-lagunya yang cukup ear catching. Ya terima kasih. Jadi total berapa lagunya yang ear catching dan maksudnya bisa didengar dan kayaknya lumayan banyak deh, betul nggak? Kalau yang masuk ke rekaman, ini tadinya aku nggak tahu jumlahnya, tapi karena untuk kepentingan pendataan WAMI, kan kita anggota WAMI ya, terus ada kalau yang buat nulis lagu tuh publisher ya. Oke, publisher. Akhirnya kita data. Nah itu yang didata itu hanya yang masuk ke album rekaman. Jumlahnya mungkin 160. Wow, 160 itu banyak loh. 160. Oke, ya seperti yang kita ketahui nih, banyak juga tahu dan kenalnya Bang Franky ini kan sebagai artis ya. Jadi ya dunia artis sebetulnya banyak hal yang menggoncangkan dan istilahnya mungkin ada hal-hal yang akhirnya membuat Bang Franky mengalami kemunduran atau karena tampil untuk mempertahankan secara ketenaran performa gitu. Ada masalah dengan itu nggak ya? Karena kan kita sempat tahu ya dengar bahwa Bang Franky itu istilahnya kayak hilang dari dunia musik, terus akhirnya banyak badai yang mungkin juga dialami sama Bang Franky. Boleh cerita nggak Bang? Jadi sebenarnya semuanya dimulai dari sulit membedakan lagi mana yang melayani dengan murni, mana yang melayani karena jadwal. Gitu. Jadi awal-awal ya udah pastilah ya, kita apinya masih kenceng, jadi jadwal kemanapun kita masih menganggap itu sebagai sebuah pelayanan untuk Tuhan nih gitu. Tapi ya memang kalau kita tidak menjaga api itu dengan keintiman, pasti apinya padam. Nah masalahnya waktu kita padam kan orang juga nggak tahu ya kita ada di titik mana ya ngundang aja terus gitu. Sampai akhirnya pergi pelayanan buat saya akhirnya cuman kayak ya udah tanggal segini gue harus di Manado, tanggal segini gue harus di mana Medan, tanggal segini udah ngikutin itu aja gitu. Tapi benar-benar udah jadi kayak orang kantor. Ya, nyanyi itu udah jadi kayak orang kantor, kerjaan gue gitu. Jadi hatinya juga biasa aja gitu ya, karena kewajiban. Iya, tapi memang kalau lagi di panggung misalnya, aku ngerasain sih, aku lagi melayani Tuhan, nih sedang memberkati orang, aku berdoa juga. Tapi memang keintiman itu nggak bisa di-replace ya, nggak bisa tergantikan. Sampai akhirnya yang aku rasa adalah kita lebih gampang tergoda dengan dosa. Aku sadar nih lagi melakukan sesuatu yang salah, tapi kayak ya udah gimana lagi gitu. Gue tetap harus pelayanan. Di sisi lain gue lagi berdosa gitu kan. Saya nggak tahu teman-teman yang lain ngerasain yang sama atau enggak. Tapi waktu itu saya lagi ngerasain proses itu gitu. Dan itu mungkin lumayan lama sih. Lumayan lama karena sambil pelayanan aku sempat terikat lagi dengan drugs itu mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun kali ya. Dari terikat. 2004 sampai 2009 kayaknya. Tempat main saya daerah sini. Daerah mana itu ya? Daerah sini, dekat-dekat sini lah. Ini Gajah Mada kan ya? Iya. Oke. Nah, Bang Franky, thank you ya. Maksudnya udah cerita bagaimana struggling menjadi istilahnya artis sekaligus melayani, akhirnya menjadi kayak rutinitas, terus akhirnya bingung membedakan bahwa ini adalah pelayanan atau pekerjaan dan akhirnya mungkin ada hal-hal dalam hati kosong ya, istilahnya mungkin kayak gitu kali ya, Bang ya. Nah relate nih dengan ya
kontroversinya Bang Franky nih tentang badai pernikahan. Boleh cerita nggak Bang? Kisahnya bagaimana sih? Sebenarnya kalau yang aku rasain ya itu cuman outcome aja sih. Terakhir, Outcome. ya. Karena kalau kita udah kehilangan keintiman, aku gambarin kayak yang Alkitab bilang, aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting. Di luar aku, wah, kalau udah di luar aku berarti kan ada resikonya ya. Alkitab cuma nulis kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kan sebenarnya kata itu dalam banget ya. Iya. Artinya kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan passion kepada Tuhan, kita kehilangan pertumbuhan, ya kan? Di luar aku kamu bisa kehilangan apapun, dan itu yang aku alami gitu. Jadi kalau orang cuman lihat bercerainya ya, sebenarnya di dalam aku lebih ngaco dari itu. Asik. Bercerai itu cuma salah satu outcome yang kelihatan aja. Tapi di dalam hatiku, waduh, lebih hancur dari itu, lebih jahat dari itu. Oke. Titik balik nih ketika mengalami hal pernikahan yang badainya itu cukup kenceng lah ya itu. Titik balik akhirnya kembali kepada Tuhan, terus memahami sebuah pernikahan dan lain sebagainya gitu ya. Apa yang istilahnya kapan atau apa yang dirasa sama Bang Franky saat itu? Titik baliknya adalah waktu kita ke Bali. Karena aku memutuskan untuk tidak mau pelayanan kan di Bali. Jadi cuman pengen jadi pengusaha lah. Gaya banget sih pengusaha, kayak punya duit aja kau. Ya kan, udah sampai di Bali, sok-sokan mau jadi pengusaha, tapi ternyata memang kita nggak ngelihat Tuhan buka jalan ya. Malah yang sebaliknya Tuhan menuntun ke arah berjumpa dengan orang-orang yang punya masalah gitu. Which is aku merasa saat itu tidak punya kapasitas untuk ada di situ juga gitu kan. Cuman aku pikir ya kalau mereka kayak nggak punya temen untuk cerita, untuk sharing, kenapa saya tidak mau memberi diri gitu. Taruhlah saya nggak bisa memberi jalan keluar karena kita juga lagi belum selesai dengan masalah-masa lalu. At least gue jadi teman lu lah gitu. Ya tapi ternyata tambah banyak. Sampai akhirnya kita bikin komunitas deh ceritanya gitu. Ternyata banyak yang mengalami. Nah jadi aku ngelihat kalau bisa jadi tambah banyak, terus sampai bisa jadi akhirnya kita berdua juga memperbaiki diri lagi, komitmen lagi sama Tuhan, mulai lagi saat teduh, baca Alkitab, mengisi diri. Kita ngelihat banyak yang berubah di dalam kita. Tiba-tiba orang-orang di sekeliling kita juga diubah sama Tuhan. Terus tambah banyak, itu kan bukan kuasanya kita ya. Iya. Iya loh. Kalau dulu Franky Siombing melayani, bikin komunitas dulu Generasi Tanpa Tembok, ya orang ngumpul karena saya Franky Siombing gitu kan. Ada namanya? Iya. Jadi itu namanya Franky ya? Iya, kalau sekarang orang ngumpul itu nggak masuk akal. Lu mau nyari apa di gua? Lah semua orang lagi ngata-ngatain gua, lu ngapain lu deket-deket gua kan istilah gitu ya. Tapi kalau kemudian jumlahnya bertambah, aku cuman bisa lihat ini Tuhan, nggak mungkin setan. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang, wah ngapain lu masih pelayanan, ngapain lu ada di mimbar lagi? Siapa yang mau ada di mimbar? Iya, tanya sendiri ke atas sana. Kan gua nggak ngapa-ngapain. Istilahnya kan gitu ya. Dari perjalanan Bang Franky nih, banyak yang memang badai-badai yang agak-agak ekstrim kan kelihatannya. Bagaimana dengan anak-anak Bang Franky? Maksudnya mereka melihat papanya ini banyak sekali yang mungkin sebagai anak ada rasa malu, jadi batu sandungan buat pribadinya. Pasti. Gitu ya. Maksudnya bagaimana menyikapi atau pribadi mereka nih melihat papanya ini seperti apa sih? Memang di tahap awal kita sendiri ngerasa lah ya, mereka ada kayak merasa terpukul, merasa dihianati gitu ya, pasti ada ya. Cuman nggak tahu kenapa ya waktu itu saya terutama ya secara pribadi lebih memikirkan tentang bagaimana aku memperbaiki hubunganku dengan Tuhan gitu. Sempat kepikir kayak secara daging kayak mikir gue mesti gimana ya biar gain trust lagi dari anak-anak bisa dekat lagi. Gue apa ya yang mesti aku bikin, tapi nggak tahu kenapa ya hari-hari itu cuma jadi kayak pemikiran yang kemudian aku nggak follow up. Yang terjadi adalah aku cuma terus menerus berusaha memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Tapi yang aku menyadari sih itu juga pasti dari Tuhan ya, karena Alkitab bilang kemauan aja Tuhan yang kasih ya. Betul. Kemauan untuk mencari Dia tuh dari Dia gitu.
Jadi benar banget tuh, dari dia untuk dia kepada dia tuh benar banget. Nah tapi aku ngikutin perasaan itu, lebih mendekat ke Tuhan. Dan yang terjadi sih luar biasa ya. Waktu aku berbaikan istilahnya, kembali punya hubungan yang baik dengan Tuhan, semuanya tuh kayak ditaruh di tempat yang semestinya. Anak-anak mulai balik, anak-anak mulai deket, sampai anak yang paling bungsu yang perempuan jadi deket banget. Jadi kita benar-benar kayak awal lagi. Wow. Dan itu tanpa usaha saya sama sekali. Jadi benar-benar Tuhan yang melakukannya buat Bang Franky dan anak-anak ya. Aku pernah ngobrol bertiga sama yang cowok-cowok ya di meja makan. Mereka cuma bilang kita kayak orang nggak percaya aja gitu. Papa tiba-tiba bisa balik pelayanan, dan mereka bisa lihat waktu kita bikin acara Christmas di Bali ya, mereka datang kebetulan gitu. Mereka kayak gila ya, bokap yang udah kayak gitu sekarang bisa punya jemaat yang bikin acara Natal bersama-sama kayak gini. Itu sih pasti Tuhan lah. Mereka sendiri mengakui bahwa ini kuasa Tuhan yang bisa melakukannya. Nah itu yang bikin mereka jadi back trust lagi gitu. Sekarang gimana Bang, apa hubungannya dengan anak-anak sudah baik, bagaimana dengan mantan, boleh nggak di-spill dikit? Kan waktu itu kan kita kenapa kita waktu berbaikan itu ada di Instagram? Oke. Karena itu salah satu di-expose lah ya istilahnya. Iya, karena menurut salah satu yang menginisiasi pertemuan itu, dia bilang karena kamu adalah public figure, jadi orang paling tidak satu kali perlu tahu bahwa hubungan sudah pulih, udah berbaik lah dari semua pihak, udah nggak ada lagi yang masih punya masalah lah, semuanya udah clear. Dan kita sendiri bertiga merasakan bahwa ini waktu Tuhan gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah sering ada hamba-hamba Tuhan yang mencoba menginisiasi pertemuan tapi belum. Wow. Ya, jadi waktu itu memang benar-benar waktu Tuhan sih. Waktu yang terbaik. Sebenarnya banyak juga yang perhatian dan care sama Bang Franky ya. Kalau aku lihat kayak di komen-komen ya, kayak waduh banyak banget yang seneng, banyak banget yang bilang aduh kita diberkati apa dengan kisah ini apa segala macam. Walaupun tetap ada juga orang-orang yang tetap ya netizennya ya. Netizen lebih kejam dari pisau. Yang tidak berbahagia tetap tidak berbahagia. Kayaknya abis ini juga banyak netizen nih. Oke, nah sekarang kan ya semua udah kayak dikembalikan pelan-pelan ya, dan itu benar-benar karena kuasa Tuhan yang Bang Franky rasakan. Bang Franky, ini anaknya kan ada satu nih muncul punya apa istilahnya image secara keartisan nih mirip nih sama Bang Franky. Anaknya, salah satu anaknya siapa namanya ya, Petra Sihombing ya. Gimana dalam masa-masa penjajakan dia sebagai artis, apakah kemarin tuh sempat terganggu nggak? Sejujurnya saya tidak terlalu ngikutin ya. Dalam pengertian kita juga lagi berat lah ya. Jadi apa yang terjadi di mereka juga karena hubungan kita juga kurang nggak terlalu baik juga gitu. Tapi secara musikal karena mereka kiprahnya di dunia sekuler ya. Jadi secara job atau secara itu nggak ada gangguan sama sekali gitu. Mungkin kalau mereka di dunia rohani mungkin ada lah sedikit-sedikit lah ya. Tapi karena di sekuler pekerjaan tetap lancar, mereka tetap bikin album, tetap berkarya pada saat itu ya. Sekarang gimana rasanya Bang Franky menjalankan sebagai gembala, terus ternyata nih yang kumpul ini juga bukan ya istilahnya bukan orang-orang sempurna lah ya. Mereka mau hidup benar dalam kehancuran mereka datang dan minta dibimbing dan dibina, dimentorin sama Bang Franky. Gimana sih Bang hatinya? Seneng banget lah, artinya nggak tahu ya kalau orang bilang jadi gembala itu berat. Kalau aku malah melihat jadi gembala itu tidak begitu berat. Oh ya? Ya. Mungkin karena memang semua badai yang kemarin telah mempersiapkan kita nih berdua untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan ini. Jadi seberat-beratnya kita tetap merasa bahwa benar-benar Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa sih. Nggak pernah kayak udah gue mudahan aja, nggak sih. Sampai sekarang udah jalan 5 tahun nggak punya, kayak biasa-biasa aja gitu. Walaupun ya kita tiap hari ketemu jemaat, ketemu orang, sharing, counseling gitu-gitu, ngelihat yang aneh-aneh, menyelesaikan masalah yang aneh-aneh juga gitu kan.
Tapi kayak Tuhan kasih kekuatan sih. Gitu ya. Makanya kok aku kalau dengar kayak orang ngomong, gue akhirnya give up pengembalaan karena menurut gue pengembalaan tuh berat. Ya mungkin menurut aku cuman berarti panggilan lu bukan di situ aja. Gitu ya. Ya masalahnya sih masalah yang nggak terlalu jauh-jauh ya. Kebanyakan anak-anak muda yang lost gitu kan, yang drugs, keluar penjara, hidup bersama gitu-gitu kan, yang ya gitu-gitulah. Burung dengan bulu yang sama akan terbang bersamaan gitu. Jadi mungkin kayak mereka mikir, wah kalau di gereja lain kayaknya gue bakalan dihakimi, kayaknya mendingan dia aja lah, kan dia kan juga pernah jatuh juga ya, mendingan gue ngerasa aman kali ada di situ gitu. Dia nggak tahu sampai di kita juga nggak kita diamin kan ya. Karena aku berpikir kalau ada orang bilang gereja itu adalah rumah sakit, menurut saya ya ada benernya, gereja adalah rumah sakit. Tapi jangan terus-terusan cuman jadi rumah sakit doang dong ya kan. Iya. Gereja juga harus jadi tempat di mana orang bisa berpindah tempat dari yang hidup lama masuk hidup baru dan bisa jadi pemimpin gitu kan. Keren. Oke. Aku pengen tahu nih, kehidupannya ini kan kayak roller coaster ya. Kalau kita dengar cerita, aku juga nggak enak nih nanyanya. Cuman aku pengen tahu gitu ya, seorang Frankie Sihombing dengan pengalaman yang menurut saya tuh roller coasternya ajaib, ajaib gitu ya. Dan ya dengan keputusan-keputusan yang ekstrim dari sikap dan tindakannya Bang Frankie gitu ya. Kalau flashback secara pribadi gitu ya, menyesal nggak melakukan hal-hal yang dari muda mencoba-coba narkoba, terus ya minum, terus kenakalan-kenakalan remaja yang ya saya nggak tahu nih apa yang nakal-nakal yang mungkin tadi nggak disebutin dan mau disebutin juga boleh. Terus sampai akhirnya hari ini terus terdampar, dan sekarang tuh dampar bukan di Jakarta loh ya, di Bali. Di Bali ya terdamparnya gitu ya. Tapi memang kalau terdampar harus di sebuah pulau sih. Pulau Dewata. Namanya juga terdampar. Oke. Nah kalau flashback gitu ya, ada penyesalan nggak? Kalau aku secara jujur tidak ada penyesalan. Aku hari ini adalah aku yang Tuhan izinkan melewati semuanya. Jadi kalau aku menyesal, aku nggak akan bisa jadi Frankie hari ini. Dengan semua pengalaman-pengalaman kebodohan itu, aku nggak ada hari ini. Mungkin aku akan jadi hamba Tuhan yang cuma bisa nunjuk-nunjuk orang gitu. Dosa lu, ngaco lu, ngawur lu. Tapi dengan pengalaman yang kemarin, aku jadi malah lebih bisa menyelami bahwa emang ada yang nggak berdosa ya? Gitu. Bedanya cuma gue ketahuan, yang lain nggak ketahuan kan gitu. Gue ngaku, yang lain nggak berani ngaku. Itu aja. Tapi satu pun tidak ada yang disesali sih. Semuanya memang udah harus. Itu adalah bagian dari kisahku gitu. Mungkin kalau aku hari ini tidak kembali pada Tuhan ya, tidak kembali pada pertobatan yang sejati lagi, mungkin isinya memang penyesalan. I see. Jadi menurut aku buat semua yang dengar di rumah nih, makna itu baru bisa ketemu waktu kita memang balik lagi pada Tuhan. Balik pada pertobatan. Karena kalau hari ini aku tidak ada dalam posisi pertobatan, wah hidupku memang pasti penyesalan semua isinya. Karena nggak kemana-mana ternyata gitu. Pasti nyesel tuh. Karena hari ini mungkin aku masih putus asa, mungkin masih bertanya-tanya why, masih ada dalam kubangan dosa, masih ya gitulah. Bang. Ini banyak nih anak-anak muda zaman sekarang nih lagi hedonisnya gitu, hedonnya gitu ya. Nah, apa sih pesan buat mereka nih? Mungkin banyak keputusan-keputusan yang mereka lakukan, terus pro dan kontra, terus mereka akhirnya bingung, terus mungkin mereka disalahkan orang tua dan dimusuhi dan akhirnya dijauhkan mungkin. Apa pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang? Pesennya mungkin kayak yang Salomo ngomong, aku lupa itu di khotbah kalau nggak salah. Pakailah masa mudamu, kan katanya gitu ya. Buat aja apa yang lo mau buat. Tapi ingat kita semua akan sampai pada sebuah masa di mana akan ada justice yang dari Tuhan gitu. Sebenarnya itu bukan ancaman, tapi memang itu realita. Kalaupun kita tidak ngomong soal penghakiman yang nanti, kehidupan sendiri akan menghakimi kita kan gitu. Betul. Karena yang kita hadapi adalah pelanggaran prinsip. Dan yang namanya prinsip kalau dilanggar pasti ada akibatnya ya. Ya. Apapun itu, semua prinsip, mau kita mau pakai prinsip fisika, prinsip matematika, prinsip kehidupan sama, kalau kita langgar ada akibatnya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih muda,
if you still want to enjoy apa yang mau kamu nikmati, ya nikmati aja. Tapi itu perlu kita cermati, itu Harus digarisbawahi. bahwa kehidupan itu akan menjadi hakim buat kamu gitu. Ya kayak kita ketemu, saya seringlah ketemu teman-teman yang tiba-tiba udah tergeletak HIV, tinggal nunggu waktu gitu ya. Aduh. Itu kan kayak semesta menghakimi kamu gitu, karena kamu nyuntik lah, karena kamu berhubungan bebas, karena kamu apa. Di dunia aja kita akan diadili gitu, ada hukum yang terjadi gitu. Hamil masa muda, ya kan, itu kan cuman akibatnya aja gitu. Lu asik-asiknya kan waktu itu, abis itu umur masih 17 udah gendong bayi, itu kan ada kesusahannya yang kamu alami. Jadi dalam setiap keputusan yang melanggar prinsip kehidupan, pasti ada resiko yang harus kita ambil. Bukan berarti dalam Tuhan resiko itu dihapus, enggak loh. Dosanya dihapus, tapi resikonya tetap harus kita jalani. Minjem duit, pinjol segala macem, ya kan. Abis itu dikejar-kejar, abis itu bingung, putus asa, ada yang bunuh diri. Itu kan cuma hasilnya doang. Tapi kita kan pengen seneng-senengnya di awal. Nah itu lagi, setiap kali kita melanggar prinsip, memang ada sesuatu yang harus kita bayar. Intinya apapun keputusan kita, apalagi keputusan yang mungkin salah, pasti akan ada penderitaan. Betul. Dan itu sendiri yang harus kita jalanin ya. Dan tanggung jawab lah istilahnya. Betul. Tapi ada juga yang yang keputusannya benar tapi tetap juga menderita kok. Oh itu beda. Iya, itu beda ya. Itu keren. Itu keren. Itu keren. Karena memang semua orang pasti akan menderita kan. Kita ngelakuin yang benar aja bisa menderita kok. Ya. Kita mengampuni orang tuh bisa menderita kan. Betul. Mendahulukan kepentingan orang lain itu kan penderitaan buat kita. Apalagi keputusan yang salah. Apalagi keputusan yang salah. Yes, pasti akan ada efek-efek yang harus kita jalani dan pertanggungjawabkan, dan itu lebih sulit mungkin ya. Betul. Untuk dijalankan. Tapi yang indahnya adalah dalam kondisi apapun, Yesus tetap jalan keluar ya. Amin. Itu sih luar biasa sih. Lu mau dalam kondisi apapun, lu salah karena lu menderita karena kesalahanmu atau menderita karena melakukan kebenaran, tetap Yesus tuh jalan keluar dari semua-muanya. Jadi jawaban dari kehidupan, dari setiap keputusan, dari setiap hidup kita ini adalah cuma Tuhan Yesus satu ya. Saya ingat satu ayat, dia bilang kamu berusaha menggali sumur untuk memuaskanmu, tapi kamu nggak sadar bahwa sumur yang sejati itu saya, kata Tuhan. Yesus sendiri. Jangan gali sumur yang lain. Nah kan kita sebagai anak muda, kita wah, gue happy kalau gini, gue happy kalau ngedrugs, gue happy kalau free sex, gue happy kalau itu kan kayak kita sedang menggali sumur untuk mencoba minum air yang kita pikir bisa memuaskan kita. Tapi Tuhan bilang sumber air yang benar cuman gue gitu. Kayak Tuhan ngomong sama perempuan Samaria kan, kalau kamu minum dari sini kamu haus lagi kok. Tapi kalau kamu minum air yang dari aku, kamu nggak akan haus lagi. Tapi mungkin sampai saat ini mereka juga banyak yang masih bingung ya, sehingga mungkin jawabannya cari Yesus lah ya. Gitu ya Bang? Sebenarnya Yesus yang cari kita sih. Iya kan ya? Benar nggak? Yesus yang cari kita. Cuman kadang-kadang kita ngerasin hati ya. Udah ngerasa ada panggilan itu, udah ngerasa, apalagi kalau udah dari kecil udah Kristen sebenarnya ya, kayak aku dari lahir udah Kristen, baru umur 18 baru merespon gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman muda yang lagi nonton acara ini, mungkin kalian udah sering ngerasain panggilan itu, cuma meresponnya aja kayak aduh gue masih pengen have fun, gue masih pengen main, gue masih pengen. Ya mungkin dari acara ini ya, aku pengen ngomong, please jangan dicuekin panggilan itu, responilah dengan baik. Responi panggilannya. Sehingga jangan keraskan hatimu. Jangan keras. Dan biarkan Tuhan masuk dalam hatimu. Oke, thank you buat hari ini. Semoga bisa menjadi kisah atau kesaksian yang bisa menjadi berkat buat para penonton kita di Game Sisi Berdampak. Terima kasih buat hari ini mau ada bersama-sama dengan Game Sisi. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya buat yang di rumah. God bless. Thank you. Oke, itu dia, dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Dadah.